أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadratal muhtaramin para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus panjenenganipun sedaya para pengasuh pondok pesantren Sabil Hidayah ingkang tansah kula mulyakaken, para guriyahipun pondok pesantren Sabil Hidayah, panjenenganipun Ibu Ketua Muslimat PAC Panggul saha anggotanipun ingkang tansah kula mulyakaken, pengurus atau pimpinan Fatayat PAC Panggul beserta dengan anggotanya yang saya sayangi, hadirin hadirat rahimakumullah. Sadanipun kula matur alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing kesempatan siang menika kula lan panjenengan sedaya saged ngrawuhi kegiatan rutin muslimat Fatayat wonten PAC kanthi kawonten rahayu wijek boten wonten kalangan setunggal menapa. Amin amin. Syarat terhadap Allah mengunjung batang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene menapa kalian panjenengan menika sedaya sangat ngajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged taufik atur syafaatipun pinjih wonten ing dunya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu sahabat-sahabat sedaya, kawula ing mriki badhe berbagi pengalaman, ya intinya berbagi pengalaman tentang kesehatan, yaitu tentang TBC. Karena TBC itu adalah penyakit yang bagaimana ya menakutkan, tapi ya juga tidak menakutkan kalau segera ditemukan ya. Jadi kita Muslimat Fatayat mengadakan yaitu menyampaikan tentang TBC karena di saat ini sangat-sangat banyak di luar sana yang kena terpapar oleh penyakit TBC. Pramila wonten ing mriki kawula sedikit badhe nyampaikan dan saya membawa peraga, mari kita semak bersama-sama dan intinya kita belajar bersama ya. Jadi jadi narasumber tapi yo ambil belajar Bu ya. Betul apa-apa ta? Bismillah, kami buka. Satu adalah ya. Sik, buka lagi ya. Ketawa sing biasa yang mriku nggih. Nek nyebut-nyebut ngoten iki kok mulai nek lali mun jadi pada dadi gawe ya. Iya, sekarang tentang TBC. Ya. Wow, ini ada gambar paru. Yang sangat menakutkan yaitu adalah TB paru, Bu. Ya. Karena TB paru itu yang mudah tertular itu adalah TB paru. TB atau TBC, tuberkulosis, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC lebih banyak menyerang pada paru. Ya. Karena penularan TBC terjadi melalui udara yang mengandung kuman TBC. Kuman TBC paling sering menyerang paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya seperti TB kelenjar, getah bening, kelenjar getah bening, TB tulang, TB otak, TB kulit, dan TB lainnya, kecuali yang tidak bisa kena TBC itu adalah rambut dan kuku. Tapi yang membahayakan yaitu adalah TB paru karena mudah terkena atau tertular ya. Ya seperti itu. Jadi kira-kira panjenengan Bu, misalkan tertular ngoten kira-kira ya wedi gitu. Makanya sebelum kita tertular, marilah kita belajar bersama. Kalau kita sudah tahu seperti apa cara penularannya, nanti kita bisa ngati-hati. Ngoten nggih? Jadi cintailah diri kita dengan kesehatan. Jut nggih. Jut ya. Cepet-cepetan mawon. Nah, niki kan ada TB baru, TB paru, TB otak, TB usus, nggih, TB nih. Ya kan, TB kulit dan sebagainya. Jadi yang tidak bisa tertular adalah hanya TB atau hanya rambut dan gugur.
Siapakah orang yang berisiko terkena TBC? Dan orang dengan imunitas atau daya tahan tubuh rendah yang paling berisiko, yaitu satu adalah anak-anak atau balita. Nomor dua, orang dengan HIV. Nomor tiga, orang yang usia lanjut. Nomor tiga, penyandang diabetes mellitus atau perokok dan juga perokok. Ya, ini ingatan. Untuk anak-anak itu masih rentan atau daya tubuhnya itu masih lemah, jadi mudah tertular. Ya. Orang kontak serumah, kontak erat dengan pasien. Orang yang kontak serumah dengan pasien, ya. Orang yang berada di wilayah seperti shelter, rumah susun, penjara, rumah tahanan, sekolah, asrama atau pondok pesantren, tempat kerja. Karena apa? Kalau orang dalam satu rumah ada pasiennya, otomatis di dalam satu rumah ini pasti bisa menyebar kuman. Lek teng mriku sing menjadi korban itu, yang menjadi pasien itu tidak hati-hati. Utamanya yang bisa menyebarkan itu adalah pasien. Karena apa teng mriki wau carane menular niku wau kan lewat percikan dahak itu melalui udara. Otomatis udara itu di dalam rumah kan yo mulak, nggih napa mboten? Lek mulak otomatis yang menghirup sapa ya bangga keluargane. Malah lek wonten pondok pesantren ya wis wonten asrama kados wonten menika nggih ta. Makane kita hati-hati dan waspada. Ngoten nggih? Ini rodok di bus-bus nih ngoten mergane waktunya kata sangat ingkang badhe dipun sampaiaken. Ngoten nggih? Sampai mriki kira-kira panjenengan sapa ae teman sing tertular, sing bisa gampang mudah tertular? Satu adalah anak-anak. Nomor dua, usia lanjut. Nomor tiga, lanjut. Masih aja lagi? Oke, pinter. Yuk. Jadi ya seperti itu. Tepuk tangan semuanya. Udah menake. Maten nggih. Jagos ngoten niku napa malih lansia, Bu. Lansia itu sangat rentan nggih to. Tapi dalam satu rumah ritek, lek niku daya tahannya tubuhnya itu kuat, tidak akan mudah tertular. Semuanya kita pun ini punya, Bu, TB itu punya. Tapi tergantung kekebalan tubuh kita. Kalau kekebalan tubuh kita ini kuat, ya, makanan yang bergizi, terus kita sering berolahraga, kuman TB yang ada di kita ini akan tidur. Akan tidur, tidak bisa hidup untuk menggerogoti tubuh kita. Jadi kalau kita sering berolahraga, sering mengeluarkan keringat, dan makanannya ada makanan yang sehat dan bergizi, insya Allah, dan itu pasti kita tidak akan terkena penyakit TBC. Tapi kalau simbah dengan kita, otomatis kan ya rada lemah gitu. Sing kata-kata kenaan flu atau pilek gitu aja. Kalau dalam satu rumah ada orang yang pilek satu, sing mudah terkena siapa? Kalau anaknya ada itu pasti anaknya langsung pilek. Misalkan awalnya dia pilek batuk isik kuat apa ngendi-ngendi, engko moro-moro simbahe yang kena krok. Nggih napa mboten? Nah, paham ya? Berarti lek ning dalam panjenengan ada balita, di dalam panjenengan ada lansia, dan di dalamnya itu ada juga yang kena atau menjadi pasien TBC, itu panjenengan tadi menjadi seorang kader rumah tangga. Tidak harus sampai diurusi oleh kader umum, misalkan ada kader desa, terus ada kader rumah sakit atau kader puskesmas, itu yang menjadi wakil dari kader dalam rumah tangga, yaitu panjenengan setelah kita sharing di tempat seperti ini. Ngoten nggih? Kan setelah itu sing lawuhe dari ngertos jadi kita
kita malah ngerti, yaitu yang mewakili kadut dalam rumah. Saiki bagaimanakah caranya TB itu bisa menular? Kita kepikiran betul. Hai, siap. Nah, satu, penularan TBC terjadi melalui udara dari percikan dahak pasien TBC yang batuk tanpa menutupi mulut. Siapa yang batuk akan mengeluarkan berjuta-juta kuman. Makanya ketika batuk seperti apa anak-anak? Hanya kalau batuk itu tidak boleh ditutup pakai telapak tangan. Karena apa? Kalau ditutup dengan telapak tangan terus kita memegang makanan atau apa gitu, terus kita dimakan, berarti kuman tersebut akan kembali lagi ke dalam tubuh kita. Jadi ketika batuk ditutup pakai siku, sakan bagian luar. Makan ya? Nama malih es batuk, gak ada batuk ning ngarepe bature. Nah, itu pasti akan mengeluarkan beberapa kuman dari dalam, apalagi itu batuk itu keluarnya pasti dari paru. Nggih napa mboten? Lah lek es ning jero paru niku mah ada kuman TBC, otomatis kan bisa menjadi korban sekian banyaknya. Gitu? Nah, masuk. Berarti kalau batuk itu ditutup pakai jika udara yang mengandung kuman TBC tadi terhirup, maka terdapat kemungkinan kita terkena infeksi TBC. Namun tidak selalu berarti kita akan sakit TBC. Bisa jadi kuman TBC tersebut tidur, sama seperti yang saya sampaikan yang tadi ya, dalam badan kita. Nah, maksudnya kuman tidur tidak membuat kita sakit TBC dan kita juga tidak dapat menularkan ke orang lain. Mboten lha wis diobati kok boleh pangkah nulari. Dalam jarak 2 bulan itu kalau minum obatnya berturut-turut tanpa ada jarak, misalkan 1 menit pun tidak ada jarak, itu kuman akan tidur terus. Tapi kalau minumnya obat itu 1 jam pertama itu jam 8 pagi, nanti minumnya jam 9, jadi dalam 1 jam itu kumannya akan keliler gitu. Bangun. Saking nanti terjek ya kayak lari. Bismillah. Ya, jadi seperti itu. Kuman TBC itu bisa tidur di dalam tubuh kita jika kita itu badannya atau tubuhnya kita kuat, sehat. Yang mudah terpapar atau mudah kena tularan iku wau orang sing rentan atau tubuhnya lemah. Oke. 3. Jika daya tubuh menurun, kuman TBC yang tidur ini menjadi aktif dan memperbanyak diri, maka kita menjadi sakit TBC. TBC tidak menular dengan berjabat tangan dan melalui perlengkapan pribadi si pasien yang sudah dibersihkan seperti peralatan makan, pakaian atau tempat tidur yang digunakan oleh pasien. Niki saya ini sangat banyak orang yang salah paham. Gimana badan? Pulang ya pernah pas ikat tenggene marga niku sampai bubuk niku disendirikan. Padahal orang sakit disendirikan itu apa? Kesemangatan untuk sembuh itu rendah, seperti di musim corona. Gimana badan? Wes loro ning ngurukna didendeni pisan wes ora dibolo, dikucilkan. Terus kemana pikiran kita? Pasti kita akan mengecil, tidak akan semangat untuk sehat. Intinya di dalam otak kita hanya takut sepuluh sing ora wedi mati. Ya Bu ya. Jadi pikirannya mengecil, tidak ada orang yang menyemangati untuk sembuh kita. Nggih napa, Den? Jadi orang yang kena TBC itu tidak bisa tertular karena kita jabat tangan, tidak bisa tertular karena bergantian dengan alat makan, tidak bisa tertular dengan kita bergantian pakaian, bubuk. Tapi bubuk itu
kita bersamaan tidurnya dengan pasien TBC, itu yang kena TBC maupun yang tidak kena TBC itu diusahakan memakai masker. Maka nunggu tidak boleh, tidak dilarang kalau kita bersamaan tidur, apalagi dengan suami dengan istri. Kalau suami yang sakit, istri yang memberi semangat. Kalau istri yang sakit, suami yang memberi semangat. Nah, jadi misalkan di dalam rumah panjenengan itu ada pasien TB, itu jangan dijauhi, harus disemangati. Walaupun kula rumiyin nggih Bu, itu ada pasien TBC RO atau resisten obat, itu sudah ditinggal kerja oleh istrinya, terus di rumah sendiri, olehku telepon saben dino, saben bengi, saben minum obat, wis pripun sakniki pripun, ngoten niku kados keluarga kula sendiri. Karena apa? Untuk menyemangatkan untuk sembuh. Alhamdulillah sekarang dia sembuh, minum obatnya 2 tahun. Ya, iku. Saya pun darah presol. Lewat kencing bisa menular apa enggak? Coba lewat kencing? Mboten. Menularnya itu lewat percikan dahak yang di situ tidak bisa ditutup, ale nular lewat udara. Otomatis ngaten nggih carane nggih. Lek mboten percados, umpamane awake dhewe ngaten iki muni. Wah niki muni iki tak soroti ngaten jatah mencot-mencot lho begitu. Saestu niku. Nek misalkan diobori ngono ya sudah mencot-mencot. Gitu. Lah mencot-mencot kita apalagi kita batuk, apalagi kita bicara terus berhadapan dengan korban, misalnya kalau orang lain kan ya, terus di situ juga aku tidak memakai masker, di situ tidak memakai masker, pokoknya sono macam-macam pokoknya sudah ya. Lah udara atau angin tersebut itu akan ngiberne bareng angin awake dhewe kan menerbangkan dahak tersebut terus dihirup oleh korban, terus masuk ke dalam paru, ya itulah kuman TBC masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita kencing, ya tidak. Tapi kalau berdahak di tempat sembarangan, ya harus di tempat yang di situ ada apa itu namanya? Terus kena sinar matahari, ya, supaya kuman tersebut bisa mati oleh sinar matahari. Masuk deh? Paham? Alhamdulillah. Lanjut aja juga. Siapakah orang yang berisiko terkena TB? Orang itu sabot. Gini ya, gejalanya TBC kuno kaya apa kira-kira? Panjenengan nek agak penasaran toh. Kalian ndelok kaya apa aku ki panese kena TBC apa ora? Utawa keluarga aku ki kena TB apa ora? Tanggoku kena TB apa ora? Ngoten nggih? Saya tak wacane. Gejala TBC, gejala utama adalah batuk terus-menerus, berdahak maupun tidak berdahak. Ya? Gejala utama niku. Gejala utamanya wis ditukokne obat laserin, wis ditukokne obat apa ngono lek obat batuk merganaku ya ora tau tuku obat batuk nang bulan dari. Ya. Obat lain kok orang mari sampai wis 2 minggu bahkan ada 1 bulan kok belum sembuh, itu ya juga bisa diduga. Kalau sekarang ini sudah tahu ya. Kan diingin orang ngerti. Kadang-kadang niku wis mantuke pirang-pirangane sasi kok orang mari-mari, niku kadang-kadang lek diarti periksane ya ditutup-tutupi ya pernah Bu seperti itu. Wong ada arti golek sehate ya kok angel. Nggih napa mboten? Padahal sing sebelah kata sebagai kader, sebagai pihak puskesmas, ngoten niku kadang-kadang lek pas IKA atau screening ngoten niku sing watuk barang lek pas screening ngoten iki ngene kan sing watuk ning ngempet kaki medine. Ati periksa badan corona. Gejala utama demam meriang berkepanjangan, ya. Misalkan malam hari kita tidak beraktivitas apapun, terus awake kok rasa kaya napa niku nggih? Gegesen
tapi kok keringet metu kabeh niku lho bisa juga ngoten nggih. Terus ngoten niku kok mari meneh ngoten ora keringetan tapi kok wadeng sampai gigil nggih niku. Terus sesak napas dan nyeri dada, berat badan menurun, kadang ada dahak bercampur darah, nafsu makan menurun, berkeringat di malam hari meskipun tanpa beraktivitas. Nah niku terus gejalanya seperti apa? Pertama nih dhisik dhewe watuk wis watuk ae ngono ya kok gek ning dadaku kok sesek, terus ning dada kene ya kok lara, terus ora-orane ngono aku ki riak, aku janji watuk ngene gek metu ganti ngene iki piye. Ngoten niku segera saja diperiksakan ke puskesmas, jangan ditutup-tutupi mumpung urung kaset ya wis kaset obat-obatane angel. Bahkan kalau TBC seperti ini masih belum namanya RO. Kalau sudah RO itu pengobatannya yo lama, yo abot, efek sampingnya yo berat nggih. Mumpung ning ngono kemarin masih bisa dideteksi, jadinya ya sharing pengalaman seperti ini. Makanya mangke kok wonten daleme panjenengan kok ada yang mengalami seperti ini ngoten lho nggih. Nanti segera saja diperiksakan ke puskesmas atau di rumah dekat panjenengan itu ada kader jumantuk atau kader juru pemantau batuk. Tolong disampaikan untuk di pripun aku iki utawa omahku iki ada duwe ana penyakit ngene iki piye to? Ngoten nggih, jenenge sakit apapun nek panjenengan iku dereng ngertos kok teng mriku merasakan sakit, jangan ditutup-tutupi sebelum teng mriku sakite rada nemen. Lek wis nemen pengobat-obatane nggih angel yo pasti ada obatnya. Allah memberikan sakit pasti ada obatnya, tapi kadang-kadang kita menemukannya ya sulit manggone ning ngendi kan ora nggih ta? Nah, seperti itu. Ngoten. Nggih sampai mriki wonten ingkang dereng paham. Sampun ngertos nggih gejala-gejala TBC? Nggih, satu, kok lali mbok menawa lek lali. Iki saling mengingatkan nggih. Utamanya adalah batuk terus lebih dari 2 minggu. Terus berkeringat di malam hari tanpa beraktivitas, dada meriang, terus nafsu makan mengurang, terus badan kurus, kok saya kurus ya. Nah setelah itu dahaknya bercampur darah. Nah seperti itu. Jadi engkau lek wis minum obat, panjenengan kuwi kira-kira ada reaksinya apa tidak minum obatnya. Setiap 1 bulan ditimbang lek baru minum obat nggih. Tapi obatnya itu ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu minum 1 kali, 2 kali itu pipisnya merah, kencingnya merah kadang-kadang ya. Terus ada yang mual, ada yang pusing, ngaten. Nggih. Niku. Bu kinten-kinten wonten ingkang dipun tangketaken sampai mriki? Nggih. Lanjut nggih. Nah niki lho. Gambare paham to? Lanjut nggih. Pemeriksaan. TBC dapat diketahui melalui pemeriksaan dahak. Kuman TBC dilihat dengan mikroskopis atau dengan menggunakan mesin tes cepat molekuler atau TCM. Dibutuhkan 2 kali pengambilan dahak sewaktu ya. Pasien yaitu sesaat datang ke layanan sewaktu dan dahak pagi sesaat setelah bangun tidur.
Atau sebaliknya pagi dan sewaktu saat pasien mengantar dahak pagi ke layanan. Kader bisa menambahkan biaya itu sudah. Jadi caranya melihat mendeteksi karena kena TBC atau tidak itu awalnya itu dilihat dengan dahak, atau TCM utawa mantok itu disuntik. Kalau sakniki nggih caranya mendeteksi itu kalau dalam satu rumah itu ada pasiennya TBC itu diwajibkan yang satu rumah itu harus dites. Karena apa? Karena ya sak omah kumang wis ulek-ulekan dalam satu rumah, otomatis udaranya ya panggah mulek. Ya kan? Jadinya wajib ora sah aku ora watuk Mas yo mboten Mas yo sehat walafiat. Kalau satu rumah itu wajib di tes atau diperiksa. Nggih, engko kadang-kadang nek wis dinyangi kadere, nek mriki kadere Mbak Pupi niku mikir TBC jenengan. Ya. Oh bukan. Nggih. Jadi gini, kalau satu rumah itu ada yang kena TBC, itu semuanya harus diperiksa. Nanti kena TBC atau tidak, dan anaknya itu mendapatkan TBC, ya. Investigasi kontak. Ya, ngapunten niku aslinya si uwo kayak gitu kan mriki nggih wonten tentang pengobatan dan seperti itu. Karena waktunya itu saja ya. Jadi nggih yang penting-penting saja. Enggak usah disampaikan sampai sini-sini ya. Oke, siap. Ya, langsung saya jawab pertanyaan dari sahabat. Gini, untuk pengobatan TBC dalam satu kecamatan Panggul kalau di puskesmas itu gratis. Nanti kalau panjenengan boten diperiksa dari kader, kalau sudah merasakan atau sudah memicu kepada gejala-gejala yang sama yang saya sampaikan itu, panjenengan kan sudah paham, ya kan? Kalau sudah bisa diduga seperti penyakit seperti itu, datang saja ke puskesmas, ya. Kalau panggul puskesmasnya di Slorok, ya. Terus kalau di sebelah sana, sebelah utara itu 7 desa itu puskesmasnya di puskesmas Bodak, itu semuanya gratis, obatnya gratis, ya. Gratis tanpa dipungut biaya. Tapi kalau panjenengan itu periksanya itu di misalkan kalau di Jakarta sana biasanya ketahuannya seperti itu ya. Nah pengobatannya itu ya sudah nggak gratis lagi. Belinya satu tablet isinya 28 itu harganya 360.000. 28 dino loh. Ya. Nah itu nanti panjenengan kalau sudah divonis kena itu langsung ke puskesmas saja, ya, itu. Terus, paham ya? Jadi pengobatannya seperti itu. Terus panjenengan misalkan, kalau periksa nanti niku kok umpamane dinyanyi kader kok boten saged mengeluarkan dahak. Caranya mengeluarkan dahak seperti apa? Ngoten nggih? Kadang-kadang sampun didugeni nenggene pihak puskesmas atau dinas kesehatan yang pemegang TB atau diwakilkan dari kader disuruh mengeluarkan dahak wis cuwengkel wis engkel-engkel ora iso ora aku sehat aku kesit dan seperti itu sing dijagani niku ame nek ketularan nggih ta isane ngerti kabeh ku ora ngerti lek urung iso dites nggih ta caranya seperti apa lek umpamane panjenengan mboten watuk panjenengan mentok riake niku wau enjing dalu badhe bobok panjenengan niku munjuk toyo anget riyen nggih. Terus enjing panjenengan munjuk malih toyo anget
manis, teh manis ngoten nggih. Kayak terus berjalan lari kecil ngoten lho, lari kecil ngoten, mandek. Terus ambil nafas. Tek. Langsung bisa batuk, yang penting tidak langsung dihembuskan. Ambil nafas. Langsung ditahan, langsung dirasani, langsung tok nih waktu ini kok carane piye ngoten kan yo. Ngene. Padahal langsung diwatuk nih, pasti keluar. Sing penting panjenengan dereng dahar napa-napa, sak kecuali ning air hangat niku sing legi niku nggih. Terus supaya bisa dilihat dan bisa dicek niku oke, sepiro sekitaran 1 sendok makan. Terus dimasukkan ke dalam tempat itu tadi. Ya jangan dilihat, Bu, masya Allah saestu. Saking ali peduli jagat masyarakat, lek sing kados sing mriki kathah ingkang dados kados jumatok nggih lho. Ki wis di kongkon karepe gen sehat, saking ali peduli, mergane kulek ular teko ngendi-ngendi, ngoten niku kadang-kadang dikonokne ngono lawan nggih mboten purun. Mentokne cengkel-cengkelan di omahe adoh dinyanyi neh putih jahe urung waktu. Ora iso mentokne riyak lah ya Allah ndak kon sehat ya orang bayar to. Ajane iki nggih. Nah seperti itu, ngoten nggih. Caranya seperti itu. Niku jenenge dahak pagi. Ki terus sewaktune lha engko nek misalkan panjenengan mangke di ternyata puskesmas. Kan harus puskesmas ya. Pas di puskesmas itulah panjenengan dia dikongkon jahat ngoten lho, nggih. Jadi jarak pagi dan jarak sewaktu. Ngoten nggih. Sampai mriki wonten ingkang kirang paham. Mangke nek dikasih kathah sanget insyaallah lain wekdal bisa disampaikan lagi wonten panggenan ingkang sami. Ngoten nggih? Kula kinten makaten ingkang saged kawula aturaken wonten rusak-rusukipun anggen kawula matur, kawula nyuwun pangapunten keranten batas kemampuan seperti ini. Oh iya, kita tadi belum tepuk ya. Ini. Nah, ada tos TV juga dulu ya. Tos TV itu, tos TV tangannya seperti ini. Itu namanya menolak supaya tidak sampai ke kita ya. Tos TV temukan, obati sampai sembuh, ngoten nggih? Ya, tos TV temukan, obati sampai sembuh. Oke. Ada tepuknya juga. Nah, tepuknya seperti ini. Tepuk TB. TB paru, TB paru, TB paru. Batuk lama lebih dari 2 minggu. Ayo jangan sepelekan, periksa ke puskesmas. TB bisa diobati sampai sembuh. Ulangi lagi ya. Jal gitu mau. Tepuk TB. TB paru, TB paru, TB paru. Batuk lama batuk lama lebih dari 2 minggu. Ayo jangan sepelekan, periksa ke puskesmas. TB bisa diobati sampai sembuh. Tepuk tangan semuanya. Jangan khawatir, TB bisa diobati sampai sembuh jika sudah bisa ditemukan. Caranya menemukan, periksa ke puskesmas. Oke, salam sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.